Hai, video ini adalah part 2 dari video penjelasan beasiswa Monbu Kagakusho, di mana kali ini kita bakal jawab pertanyaan yang sering ditanya terkait beasiswa ini. Buat kalian yang menonton video part 1, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati. Sekarang kita masuk ke Q&A. Yeay. Pertanyaan pertama, buat S2 atau S3 ada nggak? Ada. Namanya program research student. Ada yang mau videonya? Ntar aku buatin. Kalau mau videonya komen di bawah. Harus bisa bahasa Jepang nggak biar dapat max kak? Enggak. Aku nggak bisa sama sekali guys. Memang beasiswa ini untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jepang di Jepang. Uangnya cukup nggak buat biaya hidup? Cukup. yang Bisa dibilang lebih. Hanas review. Lebih. Oh ya, lebih tepatnya lebih mungkin ya. Terutama kalau untuk yang kosen, biaya hidup di daerah lebih murah. Jadi lebihnya banget sih harusnya. Yes, lebihnya banget. Bisa nabung nggak? Saat udah masuk sekolah bahasa dan mau lanjut kosen, apakah pemilihan kosennya itu random? Nah, jadi kalau yang tertulis di website resminya kedutaan besar itu, katanya pemilihan kosen akan dilakukan berdasarkan pemilihan jurusan kita dan juga nilai kita selama sekolah bahasa. Tapi kuasa untuk memilih kita dapat di mana tuh bukan kita. Di formulir itu kita nggak ada diharuskan untuk mengisi pilihan mau di kosen mana, tapi hanya jurusan. Nah, nanti Monbu Kagakusho akan menentukan di mana kosen yang tepat untuk kita berdasarkan jurusan kita gitu. Bagian paling susah selama pendaftaran apa kak? Tulis sih. Tulis. Kalau aku wawancara. Soalnya itu aku kemarin persiapannya H-3, jadi aku sama sekali belum pernah wawancara. Aku harus wawancara pakai bahasa Inggris, terus mempersiapkan pertanyaan dan semacamnya, terus latihan. Dan itu benar-benar cukup effort, guys. Iya sih. Kalau aku yang paling susah adalah seksi dokumen. Kenapa? Karena itu seksi pertama kan. Kayak nentuin banget bisa lanjut terus atau enggak. Terus yang kedua, aku tuh orangnya teledor. Dan aku tahu aku mendaftar beasiswa ke negara yang sangat teliti, yaitu Jepang. Jadi aku takut bukan lebih ke susah ya, lebih ke pertama dokumennya tuh banyak ya. Itu tuh isiannya banyak dan itu nggak boleh ada yang salah. Logikanya aku mikir ketika seleksi dokumen, yang dilihat oleh penyeleksi adalah dokumen kalian. Jadi nggak tahu kalian tuh pinter atau enggak, bisa wawancara atau enggak. Jadi yang bener-bener mereka lihat hanya dokumen. Jadi kayak gimana caranya kalian zero mistake, terus ngikutin apa yang tertulis. Nah, buat kalau misalnya nih ada yang lagi ngisi dokumen, kalau bingung tanya di bawah aja nggak apa-apa. Ntar kita bakal jawab. Kalau aku sebenarnya tergantung ya. Kalau dibilang yang paling susah pasti ujian tulis karena prepare-nya itu makan banyak waktu. Aku jujur beneran giat banget waktu prepare ujian tulis. Jadi menurutku itu paling capek. Tapi kalau dibilang susah juga prepare dokumen juga susah karena menurut aku ribet. Jadi kalau saran aku sih prepare dari jauh-jauh biar nggak keteteran lah misalnya. Next question. Ini bukan question ya, nggak kuat di ujian tulisnya kak. Semangat, guys. Mungkin aku mau membayangkan dia bertanya ya dengan memberi pernyataan seperti ini. Belajarnya sumbernya dari mana? Kalau aku paling banyak ya dari past paper gitu sih. Past paper. Past paper soalnya apa, terus misalnya ada yang nggak tahu, nah itu tinggal research saja tentang materinya gitu. Nanti dibaca dari sumber-sumber yang keluar. Kalau aku dulu karena ujian tulisnya itu setelah UTBK, nah ilmunya dari UTBK tambah past papernya. Ya past paper itu sangat membantu teman-teman. Kalau aku paling tambahannya ya, karena aku emang anaknya ngide. Kebetulan aku karena waktu itu aku ngerasa di SMA kan nggak belajar kalkulus. Ya udah aku beli pakai buku Purcell aja udah. Terus kalau fisika aku baca Holiday, gitu aja sih. Terus bahasa Inggris aku kebetulan treatmentnya. Nah karena aku tuh takut ya. Kalau aku tanyanya apa overthinking, jadi aku belajarnya reading sih. Aku belajar readingnya, jadi aku belajar baca kayak koran gitu. Bisa. Apakah sejak di Jepang kau jadi normal atau makin wibu? Aku lebih nggak wibu sih, to be honest. Kok itu? Dulu di Indonesia ya, seharian baca manga terus gitu kan. Nah sekarang jadi jarang gitu. Jadi kayak lebih Terbiasa kayak dengan interestnya Jepang. bergeser gitu. Gue karena wibuanku itu sudah meledak di awal-awal, sekarang jadi berkurang. Misalkan ke tempat-tempat anime Your Name dan semacamnya itu udah dilakukan di awal-awal. Ya udah sekarang udah Mungkin awal-awal kayak FOMO banget gitu. Iya, ngerti. Aku jadi lebih wibu sih. Aku baca manga, tiba-tiba aku jadi nonton anime. Karena sebelumnya enggak. Gimana? Aku nggak wibu. Jadi nggak ada yang berubah dari hal itu. Tapi aku suka kalau anime yang seru suka nonton karena memang suka nonton film. Gitu. Jadi dibilang interest banget ke anime, manga gitu enggak sih. Kayak biasa aja.
tapi silahkan Ibu. Bagaimana hidup di Jepang sebagai warga Indonesia yang tidak pernah samsek hidup di sana? Jadi selama 1,5 tahun, karena aku juga nggak pernah keluar negeri ya. Sebenarnya nggak gitu sulit ya, karena kan masih siswa. Yang dimana kalau siswa tuh artinya kita punya bantuan dari guru atau senior. Jadi kayak bakal diarahin lah harus kemana. Paling yang cukup susah adalah beradaptasi sama suhu ya. Kayak misalnya di sini kan kadang jadi dingin banget, atau kadang jadi panas banget. Kayak di Indo kan panas terus ya, jadi ya udah lagi yang mau cerita masuk Pinggir lagi dong. bagaimana hidup di Jepang sebagai warga Indonesia. Hidup di Jepang mungkin waktu awal-awal banyak banget culture shocknya, terus juga makanan untuk orang muslim di sini cukup susah. Jadi kayak bingung, biasanya kan kalau misalnya di Indo lapar itu tinggal GoFood atau beli keluar gitu. Tapi untuk di Tokyo sebenarnya nggak susah itu sih, cuman dibanding di Indo lebih susah. Terus juga dari kebiasaan orang sini juga kaget. Kalau orang di sini kan suka banget jalan ya. Jadi awal-awal tuh kayak kita jalan pelan, orang-orang kok cepet banget gitu jalan. Terus kaget gini, di Jepang itu sangat tepat waktu banget. Jadi bahkan kereta pun kayak jarang banget telat. Kayak semenit 2 menit pun itu enggak. Jadi kayak keren gitu. Kira Kenapa? sebagai seorang cewek Oh di iya, Jepang benar. gimana? Mana ya? Menurut aku sih oke-oke aja. Aku cuman paling ngerasanya perbedaannya di safety-nya aja. Kalau di Indonesia lebih ngerasa lebih ngerasa was-was, tapi di sini nggak tahu kenapa walaupun banyak rumor-rumor tentang cewek gitu ya, tapi sejauh ini alhamdulillahnya aku aman, ngerasa aman. Selama nggak keluar sendiri malam-malam, untuk perempuan itu ya aman seharusnya di Jepang ini. Ya. Ini juga nggak ada rasis-rasis dari orang Jepang kok. Kalau misalnya ada orang Jepang yang tiba-tiba kamu orang luar gitu loh, kayak itu nggak ada sih. Paling kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Jepang, kadang kalau misalnya ngomong mereka bingung jawabnya karena mereka juga beberapa kan nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Ya mungkin itu kuncinya sih, bisa bahasa Jepang, bisa baca situasi. Selama bisa bahasa Jepang itu kunci. sangat memudahkan sekali tinggal di sini. Lebih mudah diterima di lingkungannya. Ya, Kak, dari secondary screening, dari primary screening ke secondary screening, kan itu banyak waktu kosong. Itu diisi pakai waktu apa? Aku kuliah 6 bulan lebih sih. Aku kuliah dulu. Karena aku habis SMA gap year kan. Aku langsung daftar ini. Aku langsung daftar Max. Berarti nggak ngambil kuliah di Indo ya? Enggak. Jadi ya. Kayak ini emang menghabiskan waktu bersama keluarga. Iya. Habiskan waktu bersama. Rip keluarga. gabut. Aku juga kuliah sih. Oh iya, Rais kuliah. Kalau aku kerja. Oh iya. Jadi sebenarnya karena pas datang ke sini kan harus nyiapin uang awal-awal kan. Nah, jadi aku kayak kerja untuk ngumpulin buat nabung lah untuk biaya awal-awal untuk hidup di Jepang. Aku juga dari SMA langsung kuliah. Tips buat esai di application form. Oh iya, jadi tuh ada satu dokumen yang paling penting bisa dibilang waktu seleksi dokumen itu namanya application form. Di dalamnya tuh ada 3 pertanyaan, 4 nih. Jadi kan nanti milih jurusan tuh maksimal 3 kan. Nah, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Itu tiap jurusan itu harus dijelaskan alasan memilihnya kenapa. Nah, dan satu lagi, gimana rencana ke depannya kalian ketika mendapat beasiswa ini? Itu jadi 4 jawaban harus siapin. Aku ada tips. Silahkan. Ini kayak berguna banget sih buat nulis esai apalagi di Jepang. Jepang itu tuh mereka pengen kalian tuh sespesifik mungkin ya. Kalian punya tujuan, bukan jadi nulis tujuan di esainya itu kalian jangan nulis secara umum kayak karena aku suka ini, aku pengen belajar ini. Itu jangan. Jadi kalau bisa kalian tuh emang punya tujuan satu dan jelas apa gitu loh. Misalnya nih, aku di Bali, itu sepanjang tahun ada matahari kan. Aku pengen memaksimalkan materi tersebut berupa buat PLTS gitu misalnya. Makanya aku sekarang belajar jurusan Power Electronics Iya kayak gitu. Gitu banget. Pengaplikasi. Gitu banget. Dan itu jawaban kalian akan ditanya lagi. Jadi jangan sampai lupa apa yang kalian tulis karena aku ditanya lagi waktu wawancara. Ya, berarti pas lagi wawancara harus harus Pelajari. baca-baca ya, dipelajarin esai. Tapi aku juga ini ada tips agak kotor. Aku pernah baca-baca di Quora nih. Quora tuh ternyata Jepang itu sebenarnya nggak pengen kalian tetap di sini. Pengennya kalian ngambil ilmu di sini terus diaplikasiin di negara sendiri. Jadi itu mungkin bisa ditambahin di SMA. Aku juga poin nambahin itu, plusnya aku juga gitu. nambahin. Oh, iya, Soalnya benar. kayak mereka pengennya kita mengabdi ke negara kita gitu loh. Bener banget, itu aku juga ada nambahin apa yang mau aku kasih kembali ke Jepang.
dan apa yang mau aku kasih kembali ke Indonesia. Tos dulu. Oh iya, kan Oh, mantap. apa? Kan pas nulis form bisa pilih jurusan 3 tuh. Iya. Nah, aku dulu cuma milih 1. Nah, 1 aja boleh, tapi di sini nanti disuruh nambah lagi. Jadi harus tetap harus 3. Berarti isi 3 aja gitu intinya. Satu lagi, apa yang memicu memiliki ketertarikan pada Jepang gitu? Kalau aku karena kerja di perusahaan Jepang, aku pakai alasan itu. Jadi kayak kehidupan kerja di Jepang itu kan kayak tepat waktu, rajin, terus juga sistematis dan lain-lain, itu aku jadikan apa ya, alasan. Terus kayak mungkin dengan aku kuliah di Jepang aku bisa mempelajari hal itu. Aku malah ada mention kayak apa sih karya penelitiannya salah satu Itu bagus. sensei di salah satu koseng gitu. Tahu dari? Kayak ada websitenya. Searching tuh. Itu info baru sih, aku nggak tahu kalau kayak gitu. Ya, bisa dicari di website kosengnya. Ada banyak karya-karya. Aku dulu kayaknya terlalu simpel sih. Aku mikir kayak aku tuh berlandaskan dari Indonesia dan Jepang tuh punya hubungan baik. Dimulai dari mobil Kijang. Panjangan Kijang adalah kerjasama Indonesia Jepang kan. Itu tuh aku mulai dari sana terus kayak bilang agar silaturahmi tidak terputus. Jam dulu 100. ya aku pengen kesana lagi. Aku pengen ke Jepang juga gitu biar bisa memperbanyak lagi hubungannya. Contohnya ya tentang pengembangan teknologi kayak gitu sih. Ceritain pas apply. Mungkin kayak Ini banyak. apa ya, kayak misalnya lebih ke pengalaman yang mau di highlight sih kayak dari Nih, kamu lah. dari beasiswa itu ngurus dokumennya nggak ada yang mudah. Itu emang pasti. Kalian harus ngurus ke sekolah, ke rumah sakit dan lain-lain. Itu emang capek. Di situ itu effortnya. Bener-bener. Makanya kalau pengen apply dari jauh-jauh hari. Jangan tiba-tiba hari terakhir. Oh besok hari terakhir mau daftar, nggak bisa. Udah. Tapi yang rumah sakit itu kan cuma seminggu waktu itu. Tahu gak sih? Yang ini yang disuruh Abis MCU. iya, wawancara kan. Iya, itu beneran kayak wah ini gimana cari yang tes. Ya kan kalau tes urin kan lumayan makan waktu gitu kan, kayak hasilnya misalnya kita hari ini tes kayak 2-3 hari baru keluar. Itu aku nyari jadwalnya aduh gimana terus kayak Apalagi kamu kerja juga kan soalnya. iya aku kerja. juga. Ya, mungkin karena itu sih, karena kerja mungkin jadi susah. Dan mahal sih. Itu makanya perlu iya, itu uang sendiri. perlu duit juga buat ke Jakarta, wawancara, buat tes medical check up itu cukup perlu duit. Jadi ya nabung juga buat sekarang. Mungkin kayaknya sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan mau diisi dokumennya kayak gimana. Karena nulisnya kan belum bisa ya, karena formulirnya belum ada. Formulir itu biasanya dimulai tahun bulan April. Pendaftaran dimulai bulan April dan formulir bisa di-download bulan April. Jadi sekarang kalian bisa download dulu formulir yang tahun lalu, kalian isi tuh kira-kira kayaknya nggak jauh beda dokumennya. Kalian kira-kira mau isi kayak gimana? Nggak bakal beda jauh. Jadi dicoba kira-kira ntar kalian tinggal copy paste dan lebih cepat daftar. Betul. Apakah harus punya sertifikat Olimpiade buat bisa daftar? Nggak. Sertifikat Olimpiade? Emang kalian pada punya? Kamu punya? Nggak. Aku punya. Aku aja sertifikat bahasa, TOEFL apapun itu Nggak ada. nggak ada, aku nggak Tuh, nyampein nggak ada, apa-apa. harus. Intinya kalau kalian nggak cantumin nggak apa-apa. Bukti nyatanya udah ada, kita nih yang nggak nyantumin bisa lolos juga. Tapi akan lebih baik kalau misalnya nonton ini kalian kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA yang masih ada banyak waktu, ikut aja lomba, nggak ada salahnya. Iya. Dan belajar bahasa lebih dini itu lebih bagus loh. Untuk memperbesar kemungkinan. Lolos. Iya. Gitu, guys. Ikutan kegiatan di Jepangan juga membantu kok. Kalau yang tahunan kita, jadi semacam disuruh ngelis kayak pernah ikutan kegiatan tentang Jepang apa Oh, aja, iya. kayak matsuri atau ada event-event Jepang di sekolah atau di kota kalian, itu dimasukin terus disuruh masukin buktinya. Dan itu kataku sih cukup membantu. Karena yang namanya beasiswa itu kan kalian kayak apa ya? Iya, Kalian betul. appealing gitu loh. Kalian appealing ke Mempersuasi. dubes, persuasi mereka supaya yang kita yang dipilih di antara banyak kandidat yang lain gitu. Bang, kuotanya berapa, Bang? Kuotanya sebenarnya beda-beda tiap tahun nggak sih? Iya. Angkatanku 6. Kalian? 12. Yang lulus tahun 2024 itu 12 orang juga. Oke guys, terima kasih sudah menonton video yang panjang ini. Semoga dapat membantu kalian. Aku mau promosi boleh nggak? Boleh silakan promosi. Yuk. Oh ya guys, buat teman-teman di sini yang mau persiapan ujian tulis ataupun dokumen kosen dan butuh tutor, itu bisa DM aku di Instagram aku. Jadi aku lagi buka tutoring untuk persiapan kosen. Jadi Zehi daftar. Kalau mau nanya-nanya yang lain juga bisa nanya di IG. Ntar IG kita bertiga dari sini. Bisa lihat. Berempat. Dan kameramen juga IG dia besarin. Segini itu kameramen. Terima kasih kameramen. Bye-bye. Semangat. Semangat, semoga Jepang tahun 2025 dan seterusnya. Tunggu.